Halo, assalamualaikum. Mohon maaf ya, saya sensitivity-nya perseteruan antara ibu dan anak ini kayaknya udah lama banget ya, tetapi ternyata masih sampai sekarang ini belum ada titik temunya. Ya, saya mengerti sebagai seorang ibu, saya paham banget apa yang dirasakan Nikita Mirzani ya. Anak yang kita sayang banget ya, sayang banget, bahkan kita takut terjadi apa-apa ya. Kita didik, kita siapkan masa depannya, kita udah pikirkan semuanya dari kecil kita, apalagi kita dalam posisi single parent seperti Mbak Niki, saya paham banget karena saya udah pernah juga mengalami ya betapa kita ibarat kata harapan kita besar terhadap anak tersebut, tetapi anak tersebut mengecewakan kita. Tapi di sini juga saya ingin mengingatkan ya, buat Mbak Nikita Mirzani. Yang pertama, Loli itu belum tahap dewasa. Memang dia masih umur segitu masih labil, masih di bawah umur. Jadi sebaiknya ya kalau bisa janganlah terlalu memberi hukuman yang terlalu keras seperti mencabut dari kakak, mengeluarkan dari kakak dan sebagainya, menghilangkan hak waris. Ya belum saatnya seperti itu ya, kecuali si anaknya si Loli ini udah dewasa, udah mungkin udah berumah tangga, tetapi dia masih saja melawan, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan membuat kita sakit hati, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam tahap seperti ini, saran saya lebih baik dirangkul aja, dirangkul, diberikan maaf yang seluas-luasnya kalau menurut saya ya. Gimana pun juga ya, saya paham ya, seorang ibu ya sakit hati, saya paham. Dan tapi kalau kita karena kalau kita makin kita seperti itu, kita ancam seperti ini, kita buat seperti ini, takutnya apa? Dia makin menjauh dan makin terperosok ke jalan yang tidak diinginkan karena usia dia ini belum Permasalahan Loli akhirnya selesai. Sang sahabat bersedia mengganti rugi hutang endorse 90 juta rupiah tersebut. Akhirnya, semua permasalahan yang membelit Loli bisa selesai karena bantuan sang sahabat. Sahabat Loli bernama Cindy Claudia kabarnya bersedia mengganti rugi semua hutang endorse Loli. Hutang endorse Loli kabarnya mencapai 90 juta rupiah karena putri Nikita Mirzani tersebut dinilai mangkir dari pekerjaannya. "Kak, maaf ya, aku baru lihat bukti-buktinya," kata Loli pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. "Ternyata kakak baik dan gak ada salahnya di sini," lanjut Loli. "Kak Cindy, maaf banget aku belum baca dengan baik," ujar Loli. "Maaf kak, tolong selesaikan di sini aja. Aku masih SMP," tutur Loli. Loli sendiri mengaku merasa pusing saat memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Loli merasa sedang banyak masalah yang datang, padahal masalah dengan sang ibu belum selesai. Loli mengaku keberadaannya di Indonesia tidak sesantai yang kelihatan di media sosial. Loli pun juga menyebut jika dirinya bukan tipikal orang yang suka drama. Sebelumnya Loli terjerat permasalahan utang endorse karena mangkir dari kewajibannya. Bahkan uang endorse tersebut diakui Loli sudah dipakai oleh Fadel Bajide sang kekasih. Dilansir secara terpisah, 4 kali cerai, Nikita Mirzani belum mau menikah dengan Rizky Irmansyah. Sikap calon ke anak disorot. Lagi bucin-bucinnya, Nikita Mirzani tetap tidak mau buru-buru menikah dengan sang kekasih Rizky Irmansyah. 4 kali gagal menikah, Nikita Mirzani tidak mau terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah lagi. Sebelumnya Sajat Ukra, Antonio Dedola, Dipo Latif, hingga Antonio Dedola merupakan mantan suami Nikita Mirzani. Diakui Nikita Mirzani semenjak berjalin hubungan dengan Rizky Irmansyah diyakini lebih melangkah ke arah yang baik. Namun dirinya tidak memiliki target kapan menikahnya. Menurut Nikita Mirzani, hubungannya dengan pacar barunya dijalani adanya saja tanpa ada target kapan menikah. Berjalan saja seperti air, enggak ditargetin. Kalau kita nargetin tiba-tiba enggak jadi, kan sedih bertahun-tahun. Jadi mengalir saja.
berjalan saja, kata Nikita Mirzani lagi. Dilansir terpisah, Nikita Mirzani putuskan hubungan dengan Loli. Bolehkah dalam Islam? Perseteruan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dengan Laura Mirzani alias Loli belum berakhir juga. Nikita Mirzani bahkan serius tidak lagi menganggap Loli sebagai anaknya dan telah mencoret dari daftar warisan. Meskipun saat ini putrinya sedang berada di Indonesia, Nikita Mirzani memilih bungkam atau buang muka dan mengalihkan pembicaraan tiap kali disinggung mengenai Loli. Perempuan berjuluk Nyai ini seolah menutup rapat pintu hatinya untuk anak pertamanya tersebut. Nikita Mirzani menganggap keputusan melepas Loli adalah yang terbaik, sebab hal ini sesuai dengan keinginan putrinya itu. Hanya saja, ia masih berharap putrinya suatu saat akan mengerti arti dibalik tindakannya selama ini kepada Loli. Di sisi lain, sikap Nikita Mirzani memutuskan hubungan darah semacam itu sangat dilarang dalam agama Islam. Al-Quran, Sunnah, dan para ulama sepakat akan pentingnya tali kekeluargaan dan menilai pengingkaran terhadap sebagai perbuatan dosa. Penjelasan tentang larangan memutus hubungan mahram, kerabat, dan persaudaraan. Dalam penjelasannya mengutip banyak ayat dan hadis yang menegaskan tentang larangan memutus silaturahmi. Dalam konteks yang sangat luas, silaturahim bisa dimaknai sebagai hubungan persaudaraan universal antara manusia. Tiap manusia pada dasarnya merupakan keturunan dari leluhur yang sama, yaitu Nabi Adam. Karena itulah sudah sepantasnya mereka saling mengasihi satu sama lain dan senantiasa melestarikan hubungan baik. Dinamika kehidupan memang kadang menyajikan kejutan yang tak mengenakan. Dalam situasi ini, kehendaknya seseorang tetap berpikir jernih, tidak gegabah memotong tali kekeluargaan, sehingga tak hanya merusak keutuhan unit masyarakat paling kecil itu, tapi juga menerobos aturan agama yang amat menjunjung tinggi silaturahim pun dalam relasi kekeluargaan.